Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala rasulahu haq al wa fillah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini akan menjelaskan makalah saya yaitu evaluasi media pembelajaran untuk membahas mata kuliah pengembangan media dan metode belajar. Dan dosen Ustaz Pratama Master Pendidikan ya Muhammad. Pertama-tama yang harus kita pahami bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur, objek bisa memperoleh suatu kesimpulan. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan, mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian, pengukuran merupakan suatu proses pembelajaran, pemberian skor atau angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, terdapat kaitan yang erat antara pengukuran assessment dan evaluasi. Evaluation kegiatan ukuran merupakan dasar dalam kegiatan evaluasi. Pada makalah rumusan masalahnya, apa pengertian evaluasi media pembelajaran? Yang kedua adalah mengapa adanya evaluasi media pembelajaran. Ya, apa saja rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi media pembelajaran. Keempat, bagaimana cara prosedur evaluasi media pembelajaran yang akan kita bahas pada makalah kita hari ini. Baik, evaluasi media pembelajaran adalah secara terminologi. Evaluasi kan adalah proses kegiatan untuk kemajuan pendidikan. Dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, usaha mencari umpan balik bagi pendidikan. Adapun tujuan dari evaluasi ya pelajaran itu adalah kan apakah media pembelajaran itu efektif. Kedua, kan apakah media pembelajaran itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga, tetapkan apakah media itu cost efektif, lihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan pergunaan dalam proses belajar di dalam kelas. Kemudian, yang kelima, tentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Dan yang keenam, media memiliki nilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, ketahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Kemudian, 8. Ketahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Secara singkat, Walker dan Hess dalam Arshad 2105 menyebutkan 3 kriteria utama dalam mereview media pembelajaran atau perangkat lunak, yakni kualitas dan tujuan kualitas institusional dan kualitas teknis. Kualitas isi dan tujuan berkaitan dengan ketepatan, kepentingan, kelengkapan, kembangan, minat, perhatian, keadilan, kesesuaian. Kualitas instruksional kaitan dengan pemberian kesempatan belajar, bantuan belajar kepada siswa. Kualitas memotivasi fleksibilitas instruksional hubungan dengan program pembelajaran lainnya. Kualitas sosial interaksi instruksional, kualitas tes dan penilaian dapat memberi dampak kepada siswa.
dapat memberi dampak bagi guru dan pembelajarnya. Dan kualitas teknik berkaitan dengan keterbacaan sudah digunakan, kualitas tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan program, dan kualitas dokumentasi. Kemudian cara prosedur mengevaluasi media pembelajaran bagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif. Apa itu evaluasi? Evaluasi formatif adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi formatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan digunakan dan diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi. Kemudian tahap evaluasi, ada 3 tahapan evaluasi formatif. Evaluasi 1 lawan 1, one to one, evaluasi kelompok kecil, small group evaluation, dan evaluasi lapangan, field evaluation. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini, sebuah media yang telah dirancang perlu dilakukan evaluasi perlunya, termasuk media yang dirancang oleh seorang ahli desainer. Sebab sebuah media yang dihasilkan oleh seorang ahli dalam bidang media tidak secara otomatis bersifat efektif. Untuk menyampaikan pesan kepada pemakai media yang dalam hal ini adalah siswa, kehebatan seorang perancang media tidak hanya terletak pada kemahirannya merancang sebuah media, tetapi juga uletannya melewati tahap-tahap atau proses evaluasi. Dan dalam melewati proses-proses tahap evaluasi tersebut, orang perancang media niscaya berhubungan dengan orang lain, baik secara pribadi, ada siswa atau ahli lain, maupun kelompok kecil dan besar. Melalui proses itulah sebuah media layak digunakan dipakai kendati dalam waktu tertentu. Media tersebut masih bisa dievaluasi kembali, hal tergantung pada karakteristik dan latar belakang pada pengguna media tersebut. Baiklah, terima kasih perhatian teman-teman sekalian. Saya ucapkan mungkin sampai di sini presentasi makalah pada hari ini. Akhirnya kita tutup presentasi pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Salam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.